tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang qaulus sahabah, tentang istilah-istilah dalam Islam, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, apa itu uduhu fisilmi kafah yang selama ini dalam persidangan ini dijadikan permasalahan, dijadikan sebuah delik. Itu kalau umat paham ini sangat berbahaya, bisa marah umat Islam ketika semua istilah-istilah keislaman dijadikan sebuah delik pidana, sangat berbahaya. Ya, mau kemana negara kita ini kalau ulama-ulama yang tidak bersalah dipidanakan? Sekarang apa yang menjadi yang ada di benak kita? Penjara sekarang dipenuhi oleh orang-orang baik. Ya, para perampok-perampok sekarang itu dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Lagi geger ya, bagaimana di persidangan Ustadz ya Farid Oqbay ini yang kemudian divonis ya bersalah, dan ini yang membuat ya para kuasa hukum, para lawyer kemudian melakukan ya sebuah upaya-upaya pembelaan ya dengan memberikan ya konferensi di depan media yang mana mengatakan bahwa berbahaya jika kemudian ya ajaran-ajaran agama ya itu kemudian dilekatkan dengan terorisme, dan ini yang kemudian akan membuat umat Islam menurutnya akan marah. Nah, tentu menggelitik bagi kita semua ya, karena kuasa hukum ini menganggap bahwa ya klaim mereka itu diperlakukan secara tidak adil oleh hakim. Ya, bagaimana menurutnya ya suasana proses di pengadilan ya ketika berjalannya persidangan itu tidak dijadikan ya sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan, tetapi hanya ya berdasar penuh pada BAP sebelumnya. Dan hal yang kemudian membuat kita geleng-geleng kepala ya, karena ya kuasa hukum ini ya dengan begitu bersemangat ya seolah-olah hendak membangun narasi opini ya bahwa mereka ini dizalimi ya oleh proses pengadilan yang ada hari ini ya. Bahkan ya dia menyatakan bahwa jika ya ajaran-ajaran Islam ya para hadis-hadis ya ayat-ayat Al-Quran yang kemudian mengajarkan ya umat Islam itu dianggap sebagai ya tindakan-tindakan yang mengarah kepada terorisme, itu akan membuat umat Islam ini bisa marah menurutnya. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pernyataan daripada kuasa hukum ini adalah menggemparkan kita semua. Komisi Yudisial dan kepada Ketua Pengadilan Negeri di sini untuk mengganti hakim yang non Muslim. Kenapa? Kita mau meminta untuk perkara ini diputus dengan objektif. Tetapi bagaimana bisa objektif jikalau persidangan ini masalah keislaman itu kan masalah ayat, masalah istilah-istilah Islam. Orang Muslim bisa ngerti nggak? Tidak akan mungkin. Nah, terbukti tadi dalam pembacaan itu surat menyatakan saja surat An-Nur menyampaikan surah Menur. Jauh banget, gak akan mungkin. Kemudian pertimbangan-pertimbangan hukum, saya seumur sudah 30 tahun jadi pengacara, baru kali ini yang diambil jadi pertimbangan hukum itu adalah mencari kelemahan-kelemahan dari dan itu akan mengadu domba antara klien dengan pengacara. Itu sangat tidak benar ya. Harusnya objektif apa yang terjadi dalam persidangan. Dan nyata disampaikan oleh majelis hakim yang pertama tadi itu bahwa mereka mengambil dari BAP. Tidak terlalu, makanya kita bingung. Ini pertimbangan-pertimbangan hukum dari mana? Kok dari BAP? Di BAP itu kan kita sudah tahu dari awal beliau ditahan 15 hari, 14 hari beliau tidak dampingi pengacara. Jadi sungguh luar biasa ini, ya. Jadi kami mohon kembali kepada umat Islam sekalian, kita bersabar. Tapi boleh dong saya juga sebagai lawyer dalam hal ini selama mengikuti persidangan ini mengambil suatu kesimpulan, memang ada yang namanya Islamofobia. Tentang apa yang dilakukan oleh Ustadz kita ini adalah semuanya adalah tindakan beliau sebagai seorang ulama, sebagai seorang dai, bagaimana menyampaikan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran ini kepada seluruh umat. Ya, beliau menyampaikan kepada presiden. Sejak awal rezim ada tahun 97 beliau sudah hadir di kepresidenan. Itu tidak menjadi sebuah pertimbangan. Ya. Kemudian pertemuan-pertemuan beliau dengan diundang sebagai pembicara itu adalah pekerjaan-pekerjaan seorang ulama. Tidak mungkin bisa dipastikan bahwa apa. Nah, kemudian
para majelis hakim sendiri pun dalam hal ini tidak mempertimbangkan ya tentang hal-hal yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kita mempertanyakan tentang siapa yang melaporkan, bukti-bukti apa yang dihubungkan dengan kasus ini, kemudian tindakan terorisme yang dihubungkan, yang katanya kan menyembunyikan suatu perkara atau suatu informasi tentang terorisme. Yang mana yang perkara terorisme yang disembunyikan terjadi kemudian beliau sembunyikan? Tidak ada sama sekali. Beliau betul-betul menyampaikan tentang, coba ya, saya baru tadi subuh sebelum saya berangkat ke sini, saya buka-buka lagi YouTube Ustaz Farid, Dr. Senan Najah, yang ternyata selama ini beliau sudah lama sering mendengung-dengungkan tentang penyampaian beliau masalah dakwah tentang sabiluna minal mujrimina sabiluna minal mu'minin. Kemudian itu dijadikan sebuah perkara waktu pada saat beliau diundang di daerah Hambalang. Loh, kok ketika dia menyampaikan di suatu tempat tidak dipermasalahkan, di tempat ini dipermasalahkan, padahal sama apa yang beliau sampaikan. Sangat-sangat kelihatan sekali bahwa fakta-fakta sidang ini tidak terlalu dijadikan pertimbangan hukum. Yang dijadikan itu memang ada kebencian gitu loh, yang menurut kita ya. Karena apa? Yang saya sangat sayangkan ini adalah dari awal kita sudah mengantisipasi ini, bahwa mengkhawatirkan bahwa ini tidak akan bisa objektif ketika majelis hakim itu dalam menangani suatu perkara itu mengenai tentang ayat-ayat, tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang qaulus sahabah, tentang istilah-istilah dalam Islam, apa itu ahlus sunnah wal jamaah, ya, apa itu uduhu fisilmi kafah, yang selama ini dalam persidangan ini dijadikan permasalahan, dijadikan sebuah delik. Itu kalau umat paham ini sangat berbahaya, bisa marah umat Islam ketika semua istilah-istilah keislaman dijadikan sebuah delik pidana. Sangat berbahaya. Ya, mau kemana negara kita ini kalau ulama-ulama yang tidak bersalah dipidanakan? Sekarang apa yang menjadi yang ada di benak kita? Penjara sekarang dipenuhi oleh orang-orang baik. Ya, para perampok-perampok sekarang itu dibebaskan. Itu yang terjadi saat ini. Berbalik kita punya cara berpikir. Nauzubillah min salik. Ya, ini sangat berbahaya buat kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, semoga saja para kaum muslimin, para orang-orang Islam, kalian bersabar. Kalian bersabar ikut aturan hukum yang ada. Ya, ulama kita itu orangnya sabar semua. Tetapi ingat, tidak mungkin kita bisa bersabar selamanya kalau terus dibeginikan. Kita minta DPR sebagai wakil kita yang saat ini yang bisa berbicara, monggo silakan berteriak di sana. Kenapa ini sudah sekian tahun ada undang-undang ini mengharuskan kalian untuk membentuk namanya Dewan Pengawas? Kenapa sudah 4 tahun, sudah hampir 5 tahun tidak dilakukan? Ini sehingga mereka bebas menunjuk siapa saja yang diterorisasi. Ini kita sangat perih, sakit hati kita, ya. Jadi sekali lagi saya minta kepada para umat Islam, para pendukung beliau, para murid-murid beliau, sabar, doakan, ya. Semoga saja insyaallah kita akan masih melakukan perjuangan masih panjang ini. Ya, masih ada namanya banding, masih ada namanya kasasi, masih ada namanya PK. Tetapi yang paling pasti di depan mata kita lihat ada suatu kejadian yang sangat zalim buat ulama-ulama kita. Selama ini beliaulah yang mencetak ulama-ulama muda, mencetak generasi ke depan bagaimana menjadi manusia yang terbaik, ya. Dan alhamdulillah masih ada nurani majelis hakim, seorang hakim yang beragama Islam. Beliau menyampaikan tentang perbedaan pendapatnya terhadap kasus ini. Beliau menyampaikan bahwa seluruh tiga ulama ini itu tidak bersalah. Ya, ulama-ulama kita ini adalah orang-orang yang hanya menyampaikan tentang kebenaran sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan itu luar biasa sampai menangis. Ya, karena apa? Beliau tahu, karena beliau adalah orang Islam yang paham sedikit tentang keislaman, paham tentang bagaimana tupoksi seorang ulama. Tidak mungkin ulama itu harus diam di rumahnya. Jelas ya bagaimana kuasa hukum ini bicara dengan begitu bersemangat, dengan begitu lantang, dengan begitu keras, ya, menyampaikan bagaimana situasi
ya dalam proses ya pengadilan itu, dalam proses persidangan yang menurutnya bahwa ya klaim mereka itu kemudian itu disalimi ya oleh putusan hakim. Dan orang ini ya sepertinya bahwa hendak menyampaikan kepada publik ya bahwa ya apa yang dilakukan selama ini oleh kliennya itu dalam berdakwah itu tidak ada yang melanggar menurutnya. Tetapi tentu hakim ya sesuai dengan hukum acara kita dalam memberikan putusan ya pastilah ya mengikuti aturan main yang ada ya. Pasti dia akan sangat hati-hati bagaimana menguji pembuktian ya, kemudian pandangan-pandangan saksi ahli ya, dan sebagainya. Karena tidak mungkin seorang hakim akan ceroboh memberikan putusan. Tentu kita berharap jika memang saudara ya para pengacara ini ada hal yang kemudian Anda tidak sepakat, ya lakukanlah upaya hukum ya. Karena itulah prosedur ya yang sudah digariskan oleh negara ini dalam sistem hukum kita. Jika kemudian pengadilan sudah memutus dan Anda tidak puas, ya ada upaya hukum yang bisa dilakukan untuk mencari keadilannya. Ini bisa banding, kasasi, ya, PK dan sebagainya. Itulah ruangnya. Dan sedapat mungkin jangan memberikan opini-opini yang kemudian bisa menimbulkan persepsi yang beragam, kontroversi, yang karena itu sangat tidak mengedukasi bagi publik Indonesia. Ya, apalagi misalnya ya pernyataan-pernyataan yang bisa saja disalahartikan dan disalahpahami oleh orang awam. Ya, seolah membangun opini bahwa sekarang sistem hukum kita ini itu tidak adil ya. Sistem hukum kita ini mensalimi ya umat Islam dan sebagainya. Pertanyaannya umat Islam yang mana? Ya, kan banyak umat Islam. Ya, kalau kelompok Anda ya mungkin lebih tepatnya begitu ya, karena membawa nama umat Islam ya ini sangat tidak fair juga karena banyak umat Islam. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.